Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan di pembahasan ayat hadis kontemporer. Di sini saya sudah buka, saya akan share screen dulu ya. Saya akan share screen terkait dengan bagaimana sebenarnya begitu banyak ayat dan juga hadis serta ilmu pengetahuan ya yang terkait dengan apa dengan ayat, tafsir, kemudian hadis, kemudian juga dari apa pemahaman-pemahaman terhadap keduanya. Oke, saya kenalkan dulu dengan website yang biasa saya atau tepatnya aplikasi ya, aplikasi yang saya gunakan untuk memindahkan ayat Al-Qur'an ataupun hadis ya. Tapi kalau hadis itu dia biasanya bahasa ini biasanya dia hadisnya itu adalah bahasa Indonesia. Nanti saya akan bukakan, saya udah buka di sini nanti, tapi satu-satu dulu saya akan jelaskan ya. Jadi teman-teman semuanya yang sudah berarti lebih hafal lagi ya. Jadi pertama saya akan kenalkan hadis web di versi yang ketujuh ya. Ini nanti boleh di-download dan gratis gitu ya di hadis web versi ketujuh. Saya akan tunjukkan di sini cara downloadnya ya. Tinggal kita klik di sini, kemudian kita boleh ketik hadis web ya. Ini udah versi ketujuh sudah cukup ini sekali. Jadi dan sangat ringan sekali. Jadi teman-teman semuanya kalau umpamanya mau ngetik di bahasa Arab gitu ya. Nah, di sini bisa nih di hadis web ya. Ini dia kekurangannya kalau kita cari di Yahoo itu dia kurang mendalam. Jadi kita biasanya pakai selalu menggunakan Google ya. Jadi dia lebih ini. Oke, saya udah pakai Google, kemudian saya akan klik hadis web ya. Kalau masih bingung ini nih, hadis web dia sudah versi yang ketujuh, yang sudah paling ini nih. Kemudian kita boleh nanti ini di ibnumajah.wordpress.com ini tinggal di upload saja, tinggal di download saja. Saya klik misalnya, ya. Kemudian kita bisa langsung ambil di sini ya. Nanti tinggal diinstal mudah sekali. Ya, saya biasa menggunakan yang apa CHM ini ya. CHM gitu ya. Jadi kita tinggal download ini tinggal pilih salah satunya cari yang masih aktif gitu ya dan hasilnya adalah ini ya. Saya selalu menggunakan ini. Di sini yang saya selalu gunakan itu adalah ini ya di MP3 juga ada di hadis text version ya. Oke, saya biasa selalu gunakan ini di Al-Fatihah tadi jelas gitu ya, kemudian Al-Baqarah gitu ya. Jadi ini caranya itu sangat mudah sekali, tinggal di copy gitu ya, di copy begini, kemudian tinggal klik Ini kanan, terjemahan kemudian di semuanya, Pak copy. Dokter. Ya, Terjemahan semua, Pak Dokter ya? enggak, ini bahasa Arabnya. Ini kelihatan di ini kan, di layar kan? Oh iya, iya, iya. Oh iya, iya. Gitu. Ya, jadi semuanya ada. Jadi gini, kalau saya, jadi ini maksud saya ini teman-teman sebenarnya kalau masih bikin makalah terus bingung bahasa Arab gitu ya, ya tinggal pakai hadis web saja. Ya, saya udah pakai yang versi yang ketujuh gitu ya. Termasuk juga ini terjemahannya ya. Kemudian ini bahasa Arabnya. Misalnya saya klik di sini, saya highlight, kemudian klik kanan, kemudian copy, kemudian nanti saya gunakan di Word gitu ya. Nanti di Word juga saya akan ajarkan ini sangat teknis sekali, tapi menurut saya sangat penting untuk teman-teman semuanya. Biasanya ada yang belum paham nih tentang ini. Nah, saya gunakan ini. Tadi saya sudah copy ya. Kemudian di sini, nah biasakan teman-teman semuanya kalau copy dari internet itu gunakan copy di copy ya pertama tadi ya paste, kemudian pakainya paste spesial ya. Kemudian ambilnya yang unformatted text. Nah, klik di sini. Nah, seperti ini. Jangan lupa nih, ini juga biasanya teknis sekali. Biasa teman-teman tuh semuanya masih bingung nih, ini kok rata kiri gitu ya. Nah, kalau saya sudah pakai gini right to left gitu ya. Jadi dari kanan ke kiri, nah langsung seperti ini ya. Nih langsung kita bisa besarkan ya. Standar itu biasa kalau untuk makalah itu kalau bahasa Arab itu 14 ya. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, kemudian kita klik ke bawahnya, kita balikan lagi left to right gitu ya. Kemudian saya copy lagi yang terjemahannya sampai di sini. Nah, klik kanan lagi ya di highlight, kemudian diklik kanan, kemudian di copy, ya, kemudian saya akan letakkan di sini lagi. Paste spesial lagi saya selalu menggunakan unformatted text. Jadi unformatted text ini digunakan agar yang di belakangnya background tulisannya itu dia tidak berasal dari kopian website ya. Terus jangan lupa kalau untuk Quran itu Al-Baqarah al A-nya itu kecil ya. Kemudian ininya besar Al-Baqarah gitu ya. Kemudian dia biasanya pakai ini surat kedua ya, kemudian baru ayatnya yang kedua juga. Nah, seperti ini ya. Ini untuk mengawali dari
pembahasan kita tentang cara mencari ayat Al-Quran dulu. Ya, jadi saya menggunakan hadis web. Ini semuanya ada, gitu ya. Ini semuanya ada sampai ke surat An-Nas, gitu ya. Kemudian yang paling penting ini sebenarnya ini. Jadi kita kalau tadi, aduh, udah nggak zaman lagi ngetik bahasa Arab gitu kan ya. Jadi tinggal di blok begini, highlight, kemudian dikopikan. Jadi semuanya sudah menggunakan ini, jadi akan sangat mudah sekali. Sebenarnya ini juga sudah ada apa ringkasan Sahih Bukhari ya. Cuman ini kalau ini dia kekurangan itu dia hanya terjemahannya saja kalau yang ini. Jadi saya nggak jarang menggunakan hadisnya ini. Ya di Bulughul Maram juga ada ya. Nanti ada Bulughul Maram sendiri, aplikasi sendiri yang ada bahasa Arabnya juga. Itu gampang juga tuh, ada juga sama. Formatnya seperti ini juga CHM juga. Ini Bulughul Maram, kemudian ini ada Syarah Arba'in Nawawi ya. Ini lengkap semuanya juga nih. Nah, dia kekurangannya dia memang tidak pakai itu karena sempat dikatakan ini ya katanya apa sih namanya itu ini yang 1100 hadis pilihan, kemudian juga ada ini sejarah ringkas termasuk ada Riyadhus Shalihin juga. Tapi ini nggak saya rekomendasi. Yang saya rekomendasi untuk hadis web ini adalah di sini saja Al-Quran Text Version plus terjemah gitu ya. Jadi ini saja, ini yang awal yang pertama gitu ya. Oke, saya kecilkan saja. Kemudian dari sini, kemudian kita bisa membuka. Saya sudah banyak sekali buka website ya terkait dengan pertama kita bicara tentang hadis ya. Saya buka di sini. Ini saya matikan dulu agar ini. Nah, pertama saya buka di sini tuh ada namanya itu Tafsir Al-Quran Online. Ya, ini juga akan sangat mudah sekali ya. Tinggal kita cari ayat Al-Qur'annya ya, kemudian kita nanti cari tafsirnya di sini ya. Misalnya saya mau buka di surat nanti kita ini nanti sebenarnya kita mau suruh ngetes nih ya, suruh ngetes nih. Misalnya yang gampang saja lah ya di surat Luqman. Kita klik surat Luqman ya, nih surat Luqmannya. Kemudian kita ambil misalnya yang ayat yang ke-12 biasanya itu ya. Ayat yang ke-12. Nah, yang di sini ini ya sama juga. Jadi bukan berarti ini harus ngikutin ini persis gitu, tapi nanti justru kita harus ada ini juga, harus ada apanya? Harus ada ilmunya sebelumnya gitu ya. Kita klik surat Luqman ayat ke-12 gitu ya. Nah, di sini surat Luqman ayat ke-12, kemudian di sini banyak sekali tafsirnya. Di sini kalau yang di tafsir ki.com ini hanya Jalalain, kemudian ada ini yang biasa setelah itu ada siapa? Ada Ibnu Katsir ya. Ini kayaknya kemarin itu agak-agak hilang di sini, minimal ada di sini untuk memperbandingkan saja dan dia terjemahkan. Nanti saya akan kasih tahu juga yang bahasa Arabnya, tenang saja ya. Ini ada diskusian juga tentang tafsir web, ini juga ada di sini nih sumbernya nih. Nih dia biasanya suka bandingkan dengan milik dari Ibnu Katsir. Nanti yang Ibnu Katsir tersendiri ya. Jadi ini kita bisa ngambil dari Quran, kemudian ayatnya, kemudian hadisnya ya, tinggal kita bandingkan ya, atau kita ya cross check lah otomatis ya. Cross check otomatis misalnya saya mau pakai tadi yang di surat di surat apa Al-Alaq misalnya ya, di surat Al-Alaq klik di sini, kemudian nanti saya baca ambil misalnya di ayat yang pertama gitu ya. Oke, kemudian kita lihat di sini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Nah, di sini kemudian ini ada tafsirnya dari Jalalain. Ini juga kita nanti bisa pastikan. Jadi ini sebenarnya bukan ini juga tidak menghilangkan juga tafsir istilahnya itu yang kitab turos gitu. Justru kita menginikan apa sih memastikan gitu ya, memastikan nanti memudahkan ini. Oh, maksudnya ada baca, maksudnya mulai membaca dan memulai dengan menyebut nama Robmu gitu ya, semua apa ya, semua makhluk Rob, semua makhluk. Kalau kita lihat yang di ini lepas dari ini hanya pemahamannya, kita lihat di Quraish Shihab ini ya penjelasannya. Ini sebenarnya ada satu lagi yang Ibnu Katsir, nanti kita bisa bandingkan, minimal bisa membandingkan ya lepas dari yang tafsirnya ini. Ini ada diskusinya. Nah, ini yang pertama nih ya. Jadi tafsir ki.com.
Ya, ini bisa jadi referensi juga untuk ya melihat tentu saja tadi harus bil ilmi tentu saja dengan ilmu nggak bisa langsung ngambil dari internet kemudian di copy tanpa kita analisis juga. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada tafsir alquran.id. Ini tafsir khusus dari kalau nggak salah itu punya apa namanya Ibnu Katsir ini, Dedi ini kan itu. Nanti ada satu lagi juga kita lihat misalnya tafsir Tarbawi ya. Nah, dia juga langsung spesifik juga, langsung spesifik. Nah, ini ada banyak sekali ya apa namanya pemahaman-pemahaman terkait dengan Tarbawi ya tentang pendidikan gitu ya. Nah, ini juga jadi ini juga walaupun dia bukan di sini tapi dia tematiknya itu sangat banyak sekali. Dia cukup cukup bagus nih di tafsir Al-Quran.id ini gitu ya. Nah, ini bisa ada tambahan-tambahan untuk pemahaman-pemahaman. Jadi pertama kita ngambil dari sini dulu, gitu ya. Kemudian nanti kita baru cari ke yang aslinya. Oke. Nah, kemudian sebelum ke hadis, ini yang hadis saya mau ke ini dulu ke tafsir web dulu. Nah, ini juga sama. Ini adalah tafsir web. Ini yang menurut saya lebih apa menarik nih. Saya pintakan dari awalnya dulu. Ini tafsirweb.com ya di tafsirweb.com ini kita bisa misalnya tadi kita buka lagi surat misalnya Luqman. Klik ya, kemudian kita bandingkan dengan ini jangan lupa nih ini kan hanya terjemah gitu ya. Nanti jangan sampai salah ini terjemah atau ini nih apa namanya istilahnya itu tafsir gitu ya. Kita lihat di tafsirnya. Nah, ini di surat Luqman walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, kita lihat pertama ini dari tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia gitu ya. Jadi udah diterjemahkan lagi gitu ya. Kita Al-Muyassar nanti ya tentu saja kita harus bandingkan lah ya bandingkan dengan yang aslinya. Jangan juga hanya melihat dari sini. Pertama tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Kemudian yang kedua tafsir Al-Muhtasar dari Markas Tafsir Riyadh ini di bawah pengawasan Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid ya. Kemudian ada tafsir Al-Madin Al-Munawarah ya ini Markas Ta'zimul Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Kemudian juga ada Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir ini Muhammad Sulaiman Al-Asqor yang dulu bukunya banyak sekali diterjemahkan ya. Nah, ini dia juga bahasa Indonesia juga. Ini Masya Allah nih ya. Kemudian tafsir Al-Wajiz juga. Ini biasanya yang biasa saya gunakan untuk standar di tafsir-tafsir kontemporer dan juga ekonomi ya. Ini tafsir Al-Wajiz karya dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan juga tafsir dari negeri Suriah. Kemudian juga ada tafsir As-Saghir. Ini Faiz bin Sayyaf As-Sarih ya. Ini dimurojaah oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji ya Profesor tafsir dari Universitas Islam Madinah. Kemudian juga alhamdulillah ada juga tafsir dari As-Sa'di ya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di Taisir Karimur Rahman di tafsir Kalamil Manan. Beliau juga ini kan menyebutkan tentang tafsir ini. Kemudian juga ada juga An-Nafahat Al-Makkiyah ya Syekh Muhammad Shalih Al-Aswawi ini yang nulis tentang tentang fikih muamalah kontemporer ini ya. Agak sedikit ini memang ya Shalih Aswawi ini tapi secara umum bisa dijadikan referensi. Kemudian ada Hidayatul Insan fi Tafsir Quran ini Ustadz Marwah Hadidi bin Musa MPD ini orang Indonesia untuk ditambahkan ya Hidayatul Insan gitu ya. Kemudian juga ada tafsir ringkas Kementerian Agama juga untuk melengkapi gitu ya. Ini ya di tafsirweb.com gitu ya. Nah, di sini dia tidak ini sebagian besar adalah tafsir kontemporer sehingga yang Ibnu Katsir itu tidak ada gitu ya. Ini yang Ibnu Katsir tidak ada. Nah, kemudian di at-tafsir kalau ini dia kombinasi, kalau ini dia lebih ini lagi ya ini bisa langsung ini sudah dalam bahasa Arab gitu ya. Ini walaupun yang English juga ada juga nih. Bisa dia pakai yang sebelah itu bisa pakai English nih bisa pakai bahasa Inggris juga ya. Yang menarik tadi yang ini di tafsirweb.com gitu ya. Jadi ya mudah sekali ya. Jadi nggak usah nyari-nyari ini, walaupun ya untuk awal nggak apa-apa gitu. Jadi ini sebagai bridge ya, sebagai jembatan untuk kita memahami. Oh, tafsirnya dari As-Sa'di ternyata seperti ini. Misalnya kita lihat ya di surat Al-Luqman. Nah, saya bacakan apa atau saya ganti lagi deh yang lain saja.
Ya kita lihat yang misalnya ini masih ke tafsir ya. Misalnya terkait dengan pendidikan ya. Pendidikan yang paling banyak, oke saya buka surat Al-Qalam saja ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita lihat makna dari khuluqin azim ya di surat Al-Qalam ayat yang ketiga, sorry apa yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW berbudi pekerti yang agung. Kita klik saja di sini di tafsir yang keempatnya ya. Kemudian kita lihat wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya kita lihat pertama tafsir dari Al-Muyassar ya. Ini panjang sekali ya berbicara tentang Rasul gitu ya. Berarti tetap kepada Rasul itu adalah beliau itu adalah ala khuluqin adim, berada pada akhlak yang tinggi. Kemudian kalau di tafsir Al-Mukhtasar menafsirkannya dengan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung yang dibawa Al-Quran dan engkau berakhlak dengan nilai-nilai Al-Quran yang sempurna ya. Kemudian tafsir Al-Madani mengatakan ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad bersifat ya memiliki sifat yang paling baik dan paling mulia pada diri beliau terkumpul akhlak terpuji dan sifat yang terbaik yang ada pada manusia. Zubdatut Tafsir menyebutkan wa inna kala ala khuluqin adim dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, yakni kamu memiliki akhlak yang Allah perintahkan dalam Al-Quran ya disebutkan dalam hadis. Nah ini Zubdatut Tafsir. Nah, ini sebenarnya panjang ya, ini ringkasan jadi nanti kita bisa boleh lihat lagi nih di Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar ya, yang beliau banyak menulis tentang Asratus Sa'd gitu ya. Nah, di sini dinamakan juga dengan hadis ya, dengan hadis yaitu karena khuluquhul Quran ya. Ketika Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Rasul, maka karena khuluquhul Quran, bahwasanya akhlak beliau adalah Al-Quran. Nah sedangkan kita lihat kita akan menemukan corak tafsir yang berbeda. Misalnya Wabah Zuhaili menyebutkan sungguhnya engkau wahai Muhammad SAW benar-benar berada atau benar-benar berakhlak mulia karena engkau dididik oleh Rabbmu dan Al-Quran. Ini juga sama ya, qad aflahal mukminun ya, sungguhnya beliau kemudian tidak membaca Al-Quran qad aflahal mukminun sampai 10 ayat nih terjemahannya juga. Kemudian ada yang lebih simpel lagi, sesungguhnya kamu berada benar-benar berbudi pekerti yang agung. Wah, jadi ini buka ini saja udah cukup nih jadi satu pembahasan. Nanti saya kasih yang kemarin-kemarin yang masih bingung ayatnya boleh gunakan ini. Oke ya. Ini yang bahasa Indonesia, kemudian ini yang tadi yang bahasa Arab tinggal klik di sini juga. Ini ada suratnya dari mulai ya pasti Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ya misalnya nih, ini yang pakai bahasa Arab. Ya saya ambil Al-Qalam ayat surat ke-68. 6, saya ambil surat yang ke-4 tadi ya. Kemudian kita akan enter di tafsir ini ya. Dan ini di sini agak lucu di sini nih. Jadi dia ada Khairul Muhaddad, ada Ummahatut Tafasir, tafsir-tafsir induk, ada tafsir Ahlu Sunnah, ini ada tafsir Ahlu Sunnah Sufiyah, ini ada tafsir Ahlu Sunnah As-Salafiyah gitu ya. Ada tafsir Al-Muyassar, ada tafsir Syiah juga di sini ada juga gitu ya. Jadi ini sangat banyak saya ambil yang tafsir Ahlu Sunnah ya. Kemudian art ya. Nah, kita lihat hasilnya ya sebentar. Nah ini ya jadi ini adalah tafsir pertama adalah tafsir dari siapa nih ya, tafsir Al-Quran Fairuz Abadi ya. Fairuz Abadi dia menjelaskan tentang ini kan dari awal ya, nun yaqulu aqsamullahu bin nun wahia samkatul lati tahmilul ardain atau ardain ala zahiriha ala zahriha wahia fil ma'i wa tahtaha sur. Wah, ini bicara tentang nun ya, wal qalami wa ma yasturun. Ini panjang, kita lihat yang wa innaka ala khuluqin adim di surat yang keempatnya ya. Di sini nih wal qalam, ini bicara tentang qalam. Kemudian apa mana nih, wa inna laka la ajran ghairu mamnun ya, ya Muhammad SAW. Dari yang keempatnya wama yasturun wal qalam. Nah, ini dia menerjemahkan di sini baru nanti kulla khalaf, kemudian juga penjelasan-penjelasan dari masing-masing ini sangat detail sekali dalam bahasa Arab. Nah, ini dia lebih banyak ke hanya di sini tafsirnya. Sebenarnya ini boleh dipilih di sini nih. Ya, misalnya saya mau ganti dengan tafsirnya misalnya Al-Baghawi ya. Atau ada Ibnu Jauzi juga boleh, kemudian juga yang
Ibnu Katsir mana ya? Yang sering Ibnu Katsir, Naisaburi, kemudian Sa'labi, Ibnu Adil. Tadi saya gampang yang ini aja deh. Yang siapa yang Ibnu Qayyim, yang Ibnu Jauzi. Nah, kalau kita ngambil Ibnu Jauzi, ya nanti kita akan ketemu. Jadi ketika menafsirkan ini kayak gimana sih sebenarnya? Kita lihat nih qauluhu nun, apa dikatakan qara'a Ibnu Katsir wa Nafi wa Abu Amr wa Ibnu Amir wa Hamzah wa Hafs, ya nun, apa nun itu dia disukun ya, nun ya, wal qalam an nun fi akhiril hijai minan nun az-zahirah indal waw wa hada ikhtiyarul fira wa rawa Abu Bakar an Asim annahu kana la yubayyinun nun min nun wa biha qara'a al-Kasai. Ya, ini bicara tentang ngomongin nun panjang gitu ya. Kemudian tadi yang keberapanya, innaka ma anta bi ni'matika rabbika bimajnun wa inna laka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin adzim, fihi salah satu akwal. Di sini ada tiga pendapat. Pertama ahaduha ya, dinul Islam qalaha Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas mengatakan wa innaka la ala khuluqin adzim, ay yani bermakna dinil Islam. Ya, yang kedua adabul Quran. Ini dikatakan dari Hasan ya. Jadi kemudian yang ketiga ini adalah apa dikatakan at-tabaul karim ya, tabiat karakter yang mulia. Ini banyak sekali ya, tinggal dibaca saja ya, termasuk juga ini yang tafsir.web.id. Ini sebenarnya dia kumpulan dari tafsir, ini hanya ini saja. Ini nggak perlu dinikan lah karena dia hanya web ID, tapi untuk tambahan boleh juga, tapi ini saya close saja lah ini karena dia tidak spesifik ya. Kemudian ini yang tafsir apa namanya menggunakan bahasa Arab tadi ya, di dorar.net ini biasanya dia lebih ke bukan hanya Al-Qur'an tapi juga hadis ya. Tapi juga hadis di sini, misalnya saya ambil di Roisiyahnya itu, di sini saya ke home-nya Roisiyahnya. Nah, di sini kita akan menemukan di sini ada mausu'ah tafsir, ada al-hadisiyah, ada aqidah, ada Mausu'atul Adyan, kemudian juga Al-Firaq ya, kemudian juga ada Madzhabul Fikriyah, ada Mausu'atul Fiqhiyah, Ahadits Muntasyiratu La Tasih, kemudian Mausu'atul Akhlaq, Mausu'atul Tarikhiyah, jadi banyak sekali. Kalau kita ngambil dari yang Mausu'ah Al-Hadisiyah, kita juga bisa menemukan bagaimana kita misalnya mencari satu hadis ya. Misalnya di sini saya ngambil hadis tentang hati-hati, ini biasanya lafadzul Arabi alal ajami. Ya, kita lihat ini biasanya kadang kalau nggak nyambung itu kadang bahasa Arabnya itu syakalnya ataupun urutannya itu nggak pas gitu ya. Oke, saya baca, saya ngambil misalnya dari ala fadla lil arabiyyin alal ajamiyyin ya. Sesungguhnya tidak ada keutamaan dari orang Arab dibanding dengan orang non Arab. Wah, ternyata kita temukan di sini ya, disebutkan di sini riwayatnya itu tentang An Abi Nadroh. Nah, enaknya kalau di Dora.net itu dia ada shackle-nya. Jadi kita nggak khawatir gitu ya. Ini kemudian riwayatnya rawi dari siapa nih? Ibnu Taimiyah juga. Ini ada masalah. Kita bisa klik di sini. Ya, tidak siratal mustaqim. Oh, ternyata ini diambil Ibnu Taimiyah juga mengutip ini nih ya. Isnaduhu ya dikatakan itu sahih gitu ya. Nah, ini al hadis al musyabah yang semisal kita lihat bisa klik juga. Ini bukunya Ibnu Taimiyah Iqtisatul Mustaqim, ketika menyebutkan, nah ini nanti bisa dicari referensinya sampai kepada ini. Yang paling penting ini sebenarnya ya. Jadi ini yang menerjemahkannya, kemudian apa cetakannya sama tahunnya. Ini ketika kita mau letakkan di apa di makalah gitu ya. Jadi nanti ada kalau di Maktabah Syamil itu biasanya dia menyebutkan hukukut toba mahfudhoh, atau biasa itu ghairul matbu gitu ya, bisa juga tuh. Jadi kadang dia menyebutkan nggak sesuai dengan kitab aslinya, maksudnya halamannya bukan isinya ya, halamannya itu. Nah, yang paling itu Durarusan ini apa Duratusan itu Dora.net ini jadi referensi sangat ini sekali ya, sangat apa sangat luar biasa sekali untuk ini. Kemudian ini yang bahasa Indonesia ternyata ada juga, walaupun di sini dia diklaim gitu. Jadi yang bahasa Arabnya itu itu nggak boleh ditampilkan karena katanya melanggar hak cipta gitu ya. Nah, di sini
Misalnya saya mau cari hadis, dia sebenarnya hadisnya itu dia pakai bahasa Arab ya. Misalnya saya balik lagi ke tadi yang dora.net ya. Misalnya saya ngambil hadis tentang lafadzul Arabi ya. Kita lihat. Ini karena dia masih uji coba jadi istilahnya itu masih agak-agak sedikit kurang ini ya, kurang kurang inilah kurang full gitu ya. Kita lihat. Ini ala lafadzul, tapi saya potong saja nanti agar nanti carinya lebih gampang. Fadlil Arabi alal Ajami. Kemudian cari ya. Kita lihat apakah dia dapat atau enggak nih gitu ya. Karena dia bahasa Arab. Oh, ternyata ada. Ada pertama di kitabnya Syu'bul Imam Syu'bul Iman ya, karya Al-Baihaqi. Kemudian ada Fathul Bari Ibnu Hajar, ada silsilah Sahihah Syekh Muhammad Albani. Saya ambil di Fathul Bari aja. Kita tinggal klik ya. Nah, kemudian di sini kita menemukan, nah di sini dia nggak boleh diterjemahkan karena beberapa penerbit itu dia mengklaim itu ada hak ciptanya. Jadi hak cipta menerjemahkannya gitu. Walaupun nanti yang bahasa Indonesia tadi juga ada juga. Nah, ini panjang sekali. Wa qaulullahu azza wa jalla ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa al-ayah. Ini ini perkataan dari siapa? Imam Nawawi ya dalam Fathul Bari. Nah, nanti kalau teman-teman semuanya mau kan gak usah ngetik lagi, tinggal cari Fathul Bari itu di juz berapa, ini berapa, tinggal dicari. Oh, ternyata Imam Nawawi itu ketika menjelaskan ini salah satunya dari terkait dengan tidak ada keutamaan di sini nih ya. Dari mulai ala ba'ir yaqul ya ayuhan nas inna rabbakum wahid inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li aswadi ala ahmar illa bittaqwa khairukum indallahi atqakum ya. Jadi illa bittaqwa, ini teksnya seperti ini ya. Nanti ada teks yang lain ya ini in akramakum indallahi atqakum, bisa juga gitu. Jadi lafadznya berbeda-beda, jadi ini jadi satu panjang sekali Fathul Bari itu. Jadi dan bahkan kalau kita lihat di, saya tadi mau buka Jamiul Kalim, saya pernah ini dulu ya, ternyata juga cukup bagus juga. Termasuk ini juga. Ya, ini juga takhrij hadis. Ini dia dari luar, dia akan lebih ini lagi. Misalnya saya juga gunakan lafadz la. Ya, la-nya saya hilangkan nanti karena khawatir dia apa namanya, dia nggak bisa ini aja gitu ya. Nah, dia ternyata dia harus menggunakan kayaknya English kayaknya nih ya. Kita lihat nih. Jadi di teksnya, kita lihat takhrij hadisnya. Hmm, agak ini dulu. Nah, fadla li Arabi ala ajami, kita lihat dia ternyata dia sebagian besar dia menggunakan English ya. For example, saya mau ini misalnya saya gunakan misalnya Yemen. Jadi dia yang Inggris juga oke, yang bahasa Arab juga ini. Tapi yang biasa teks yang paling gampang itu ya bahasa Arab biasanya. Nah, ini ya, ini terkait dengan ini yang menggunakan English ya. Ini sahihnya misalnya saya mau ambil ini kategori saya Bukhari hadis. Ini juga ada komentarnya dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, Hafiz Salahuddin Yusuf dan juga ini. Nah, kita lihat misalnya saya mau klik hadisnya Sahihul Bukhari. Ini banyak sekali ya. Ada yang kemarin kita udah bahas tuh, ada akwal, ada khabar, ada asar juga, gitu ya. Kita lihat. Nah, ini dia menggunakan ini tadi ada bahasa Arabnya juga, tapi dia translate-nya in English ya. Innallaha la yaqbidul ilma ya intizaman kemudian yantazi'uhu minal ibad. Nah, di sini dia penjelasannya ya, ininya. Jadi ini semuanya all in Arabic. Jadi ini ada hadis, kemudian ada asar, kemudian ada akwal yang kemarin kita bahas ya. Ini asar biasanya dia banyak daripada ulama ya, daripada a'immah ya. Walaupun asar juga tadi bisa digunakan juga untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini misalnya ada istilah nih, every bid'ah religious innovation is misguidance even if people think if is good ya. Ini perkataan dari Abdullah bin Umar. May Allah be pleased with them both ya. Nah, ini kan ini asar nih. Ini kita juga harus betul-betul memahaminya banyak sekali ya. Jadi zaman sekarang itu sudah nggak ada alasan gitu ya untuk kita itu istilahnya itu susah cari referensi, susah cari pembahasan, susah minimal tuh cari istilahnya itu dari mana nih, bagaimana cara ngetiknya
ya tadi, nggak ada alasan lagi untuk tidak, menggunakan itu. Tadi ada satu lagi yang, menggunakan ada Jawamul Kalim ya, ini yang cari hadis, kemudian ini di hadis.id, ini saya hapus saja, saya hilangkan. Kemudian ini ada tafsir, ini juga cukup bagus nih ini pilihan tafsirnya banyak sekali. Misalnya saya mengambil tafsir dari Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah As-Salafiyah ya. Kita lihat pilihannya ada Aisar Tafasir ya, kemudian juga ada Taisir Kalamir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Jadi dia dua ya cukup lumayan lah ya. Kalau umpamanya yang Ummahatul Tafsir kita lihat, oh di sini ada At-Tabari, kemudian ada Az-Zamakhsyari, kemudian ada Ar-Razi, ada Al-Qurtubi, ada Ibnu Katsir juga. Oke, saya pengen tahu tadi yang Al-Qalam ayat keempat dari tafsir Ibnu Katsir. Beliau berbicaranya seperti apa sebenarnya. Kita lihat ya. Nah, semuanya ya pakai internet, pakai web gitu ya. Nah, kita lihat di wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nanti kalau kurang ke sini dia baru bicara di sini kan tentang apa nih masih wal qalami wa ma yasturun ya. Ini kemudian kita lihat masih nun, kita lihat di sini yang keduanya. Kalau yang di pertama itu karena kan di tafsir Ibnu Katsir itu sangat panjang. Nanti kalau kita mau membandingkannya ya tinggal ambil kita tafsirnya atau saya juga punya semuanya yang insya Allah punya yang PDF-nya. Jadi nggak mesti pakai kitab aslinya gitu. Di PDF dikumpulkan itu kayaknya sudah cukup banyak juga. Ini masih ngomongin tentang nun ya. Kemudian yang ketiganya kita lihat ini di tali juga bisa. Terus saya menggunakan klik ininya. Saya pengen penasaran itu yang apa sih pemahamannya itu ini tafsir sangat panjang sekali ya tentang tafsir. Jadi metode yang pernah kita belajar tentang di tafsir Ibnu Katsir ini menunjukkan itu ya. Ini ajrun khairu mamnun baru berarti innaka la ajrun khairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kayaknya di baris yang ketiga ya. Ini bisa wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nah, dari sini ya. Nah, teman semuanya nih. Ini tafsir dari Ibnu Katsir. Nanti tinggal bandingkan saja ya. Tugas kita membandingkan jadi agar recheck ya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim wa qad rawa Abu Dawud wa Nasa'i min hadis Al-Hasan nahuhu wa qala Ibnu Jarir hadatsani Yunus amba ana Ibnu Wahab akhbarani Muawiyah ibnu Saleh an Abi Zahiriyah an Jubair atau Jubair ya bin Nufair qala so, panjang gitu ya panjang percakapan sampai kepada an khalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluq ya ana khuluq ya karena khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an wa hakadha rawahu Ahmad an Abdurrahman bin Mahdi. Jadi ternyata ini metodenya Ibnu Katsir itu ketika menafsirkan wa innaka la'ala khuluqin adzim yang banyak diambil tadi oleh banyak ulama itu beliau menafsirkan dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha fasa'alatha an khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Wa hakadha rawahu Ahmad jadi ternyata memahami itu seperti ini dari Ibnu Katsir. Nah, tentu saja setelah itu juga harus ditambah dengan pemahaman-pemahaman yang konteks sekarang itu kalau untuk peserta didik itu berarti seperti apa ya khuluqun azim ya akhlak yang mulia akhlak yang agung gitu ya seperti apa. Nah, tugas kita untuk bisa memahami terkait dengan bagaimana menafsirkan kemudian memahamkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan pendidikan ya dan juga sebenarnya secara umum semuanya gitu ya. Oke, terima kasih. Kita bisa diskusi nanti kalau kurang